Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Mitra JIC dan tentunya Bunda Fatia juga yang sudah hadir di studio Radio JIC. Menjadi kali pertama sepertinya ya, setelah kita beberapa pekan sempat break dulu karena ada PPKM yang diperketat, dan alhamdulillah ini menjadi pertemuan yang menyenangkan dan Zoma bersyukur sekali alhamdulillah hari ini dapat kembali berjumpa dengan Mitra JIC meskipun kita berjumpanya melalui sosial media di live Facebook siaran Radio JIC kali ini bersama Bunda Fatia di bulan yang istimewa juga, di bulan Muharram di awal tahun 1443 Hijriah di bulan Agustus 2021. Alhamdulillah Mitra. Kabar bahagia pertama, Jakarta sudah keluar dari zona merah. Kabar bahagia kedua, tentunya kita memasuki bulan yang hari ini insya Allah teman-teman semuanya pasti sedang berpuasa sunnah gitu ya, puasa Tasyu'a dan juga Asyura. Dan tentunya kabar bahagia selanjutnya tentu Zoma bisa menemani bersama Bunda Fatia untuk Mitra JIC yang menantikan siaran Teladan Muslimah gitu, yang selalu nanya ini kapan Teladan Muslimah live gitu ya. Alhamdulillah hari ini Bunda Fatia dapat kembali berjumpa tentunya juga dengan Zoma untuk Mitra JIC. Hari ini temanya menarik banget Mitra, tentang Zatun Yutaqain ya Bun ya. Ini sebuah jejak pengorbanan sosok sahabiah dan juga di detik-detik perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Mitra JIC jangan lupa berikan like-nya dan juga jangan lupa komen lagi stay tune dari mana aja Mitra JIC yang sudah live dari siaran Radio JIC, dan juga jangan lupa share dan bagikan linknya ya ke teman-teman yang lain karena kita akan siaran selama 1,5 jam ke depan. Jadi masih panjang waktunya untuk bersilaturahmi di siaran live Teladan Muslimah. Insya Allah hari ini, pekan ini juga mudah-mudahan pekan depan juga kita dapat berjumpa kembali ya Bun ya dalam program Teladan Muslimah, dan tentunya Bunda boleh langsung menyapa Mitra JIC di rumah. Terima kasih Kak Zoma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin. Lahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم محسنون صنعا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, Mitra JIC rahimakumullah, bersyukur kepada Allah buat kita semuanya. Dan apa kabar Mitra di ruang dengarnya? Apa kabar keluarga besar di luar dengarnya masing-masing? Semoga Allah di bulan Muharram ini, di masa-masa yang sangat luar biasa kita sulit ya secara zahir dan batin, dengan adanya wabah ini Allah memberikan kemudahan dari setiap perjalanan atau dari setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga yang sakit cepat sembuh Mitra, baik keluarga ya, diri sendiri atau pasangan dan keluarga besarnya. Semoga yang sehat tetap Allah berikan kesehatan yang prima lahir dan batin, sehingga di awal tahun Hijriah ini 1443 ya, 1443 Hijriah, kita bisa memasuki tahun 1443 Hijriah ini dengan maksimalitas ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa keluar
dari tahun kemarin, tahun 42 Hijriah. Insya Allah dengan cara keluar yang bisa kita banggakan, hasil-hasil upaya maksimal ibadah kita di hadapan Allah nanti ketika kita diambil pulang. Demikian Kak Zama. Ya. Baik Bunda, dan tentunya Mitra JC jangan lupa di komen ya Mitra JC station dari mana, terus juga boleh salamnya juga dan boleh kirimkan pertanyaannya, nanti insya Allah kira-kira setengah jam kita tanya jawab ya Bun ya untuk pertanyaan Mitra. Nah Bunda kan di bulan Muharram ini tentu menjadi sebuah motivasi bagi para muslim dan juga muslimah untuk melangkah hijrah lebih baik lagi gitu ya, tentu menjadi pribadi yang insya Allah lebih baik lagi. Nah Bun, kalau kita mencerminkan atau bercermin pada sosok sahabiah Rasulullah gitu ya, ini bagaimana Bunda menyikapi adanya Muharram ini dan tentunya perbaikan diri para sahabiah muslimah kita hari ini ya, sebagaimana tema yang kita coba kita bahas dan kuras ya, kurasan sejarah tentang sahabiat. Dan muslimah hari ini adalah seorang sosok muslimah yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ya, Bunda. Beliau dijuluki oleh Rasulullah sebagai Dzatun Nitaqain. Itu judul kita ya. Iya Bunda. Nah, ini sangat erat hubungannya. Kita coba kedepankan kisah-kisah Asma binti Abu Bakar karena memang ini sangat terkait dengan perjalanan hijrah ya. Detik-detik perjalanan hijrah yang cukup sulit dan mencekam ya di masa-masa itu. Nah, Mitra JIC rahimakumullah, kenapa Allah atau dengan kepada Rasulnya memberikan gelar yang luar biasa, dan gelar itu Dzatun Nitaqain itu Kak Zoma, itu gelar yang memang jauh. Ibunda Asma ini masih muda, masih ibu gitu ya, masih ibu muda gitu. Wafatnya beliau saja, usia beliau ini 100 tahun, 73 tahun setelah hijrah. Beliau itu baru wafat setelah kematian Rasulullah, dari mulai hijrah 73 tahun. Dan beliau pernah bercerita tentang kisahnya, tentang perjalanannya, tentang situasi dan kondisi yang ditakdirkan oleh Allah pada saat detik-detik Rasulullah SAW itu berhijrah. Beliau itu malam itu menjelang subuh meletakkan Ali itu supaya tidur di tempat tidurnya, kan gitu sejarah ya. Beliau itu datang ke rumahnya Abu Bakar, sahabat beliau As-Siddiq. Di situ ada Asma binti Abu Bakar, ada ibunya, ada bapaknya Abu Quhafah, dan beliau mengatakan begini dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Mitra, Rawahul Bukhari, jadi boleh dilihat di dalam Sahih Bukhari itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma'a radhiyallahu anha qalat, sana'tu sufrata Rasulillah fi baiti Abi Bakar hina arada an yuhajira ila al-Madinah. Qalat falam najid li sufratihi wala li siqaihi ma narbituhuma bihi. Faqultu li Abi Bakr, wallahi ma ajidu syai'an arbitu bihi illa nitaqi. Qala fashuqihi bisnain farbitihi biwahidis siqa wa bil akhir sufrah. Fafa'altu falidzalika summiyat dzatan nitaqain. Jadi kata Ibunda Asma radhiyallahu anha mengatakan, aku membuat bekal makanan untuk Rasulullah di rumah Abu Bakar ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah. Kami tidak menemukan tali satupun untuk mengikat makanan dan minuman untuk beliau ketika akan berangkat menuju hijrah. Aku berkata kepada bapakku Abu Bakar, demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu untuk mengikatnya kecuali ikat pinggangku, kata Asma. Abu Bakar berkata, kalau begitu
belahlah ikat pinggangmu menjadi dua. Yang satu untuk mengikat minuman, yang satu lagi untuk mengikat makanan. Maka kemudian aku melaksanakan itu. Sejak itulah kemudian summiyat dzatan nitaqain, dia diberi julukan dzatun nitaqain, wanita yang membelah ikat pinggangnya menjadi dua. Ini sejarah yang langsung diucapkan ya, langsung diberitakan langsung oleh pelakunya, oleh aktor atau aktris teladan muslimah pada waktu itu. Mitra JIC, siapa sih sebenarnya Asma binti Abu Bakar? Asma binti Abu Bakar ini adalah anak Abu Bakar As-Siddiq dari pernikahan istri yang kedua, istri yang pertama. Jadi beliau lahir 10 tahun sebelum Ibunda Aisyah itu lahir. Jadi sebelum beliau itu lebih tua ya. Jadi Ibunda Aisyah dengan Asma binti Abu Bakar itu seayah, lain ibu gitu ya. 10 tahun itu dari Aisyah, dia kemudian menikah dengan Zubair bin Awam yang masih punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Kemudian dia dikaruniai 3 putra, mitra. Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Munzir bin Zubair. Nah, anak pertamanya beliau, Abdullah bin Zubair itu adalah anak pertama muhajirat atau muhajirin yang lahir di Madinah. Ya. Dalam posisi pada waktu itu Asma binti Abu Bakar ini adalah dalam keadaan hamil yang sudah mulai tua. Jadi bukan orang yang yang tidak hamil, tapi beliau adalah hamil dalam usia yang sudah cukup tua. Sehingga ketika ke Madinah nanti nggak lama kemudian, padahal seharusnya udah bulannya Allah tahan pas di Madinah, nggak lama kemudian beliau itu melahirkan di dekat Masjid Quba dan disaksikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Ini sekelumit biografi beliau. Dan beliau termasuk usia yang paling tua. Jadi beliau ini meninggal di 73 Hijriah. Dan usianya adalah 100 tahun. 100 tahun. Dan beliau meninggal dan minta beliau kepada Allah. Meninggal itu tidak lama setelah Abdullah bin Zubair itu dipenggal ya. Terjadi peperangan, dipenggal oleh para pembangkang atau pendurhaka pada waktu itu. Seminggu kemudian hari Jumat beliau diambil oleh Allah. Sampai beliau mengatakan, ya Allah jangan ambil nyawaku sebelum aku melihat jasad anakku dan sebelum aku yang mengkafani dan merawatnya. Itu luar biasa ya. Nah, ini mungkin sekelumitnya Kak Zuma tentang sosok beliau sebagai Dzatun Nitaqain. Seperti itu. Kalau kita kenal sekarang ada sebuah julukan role model gitu ya Bun ya, atau kita panutannya ke siapa sih gitu ya Bun ya, apalagi mungkin ini bagi para muslimah mitra JIC ya, atau mungkin ibu-ibu, atau mungkin ada yang masih harus berbakti kepada orang tuanya yang single gitu ya, ada ibu juga yang menjalankan rumah tangga, ada yang sudah memiliki anak, ada yang sudah memiliki cucu begitu ya Bun ya. Nah, ini menjadi sebuah role model atau cerminan kita Bunda Asma ini Bunda ya. Iya. Dan tentunya pun kalau misalkan kita lihat bagaimana Bunda Asma tetap bisa terus menjadi pribadi yang dengan julukan tidak hanya di dunia tapi juga dikenal di akhirat, Masya Allah gitu ya. Dan apalah kita gitu ya Bun ya, kadang suka merendah, ya Allah masih banyak sekali gitu hal-hal yang kita belum kejar untuk akhirat kita karena mungkin terlalu sibuk dengan aktivitas dunia kita. Nah, ini untuk kekinian sekarang gitu Bun. Mungkin kita karena sekarang serba terbatas di masa pandemi ini, dan tentu kita berharap pasti di tahun ini menjadi tahun perbaikan dari tuntas atau terkontrolnya pandemi gitu ya Bun ya. Dan ini menjadi cerminan ini bagaimana Bun agar kita tetap bisa terus dengan situasi ini tetap bersyukur, tetap selalu positive thinking gitu terhadap kondisi dan situasi ini Bunda. Kalau kita melihat kisah ya dari beliau, tentu yang menarik buat kita nanti akan kita tarik bagaimana sih kekiniannya gitu ya, kontekstualnya untuk hari ini itu seperti apa. Kenapa sih seorang yang mungkin
kalau hari ini terpelajar tidak gitu ya, kan hari ini kan saya lihat kan secara akademika gitu ya. Orang-orang yang selebritis kayak hari ini juga enggak. Beliau adalah orang biasa, anaknya seorang sahabat ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang dia tumbuh berkembang di rumah yang thayyib, di usratun thayyibah, dan anggotanya adalah orang-orang yang memiliki individu-individu yang baik, syakhsiyah thayyibah. Apa yang menarik sampai kemudian kata Zubair, suaminya beliau, qala Zubair, berkata Zubair, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Asma, dia berkata kepada Asma ketika beberapa waktu sudah terjadi peristiwa Dzatun Nitaqain, dia mengatakan abadalakallah, Allah akan membantu, akan membadal, abdalakallah, Allah akan mengganti, begitu. Abdalakallah, Allah akan mengganti biditaqik, dengan ikat pinggangmu yang dibelah, yang satu buat minuman Rasul, yang satu buat makan ketika Rasulullah akan berangkat dengan Abu Bakar. Hadza, dengan Allah akan mengganti ikat pinggangmu ini yang dibelah dua ini, nitaqaini fil jannah, dengan dua ikat pinggang di surga. Luar biasa ya. Kemudian faqila laha, maka pada waktu itu juga julukan beliau di masa itu dikatakan adalah Dzatun Nitaqain. Jadi itu ada sebuah apresiasi ya dari langit, dari Rasulullah, bahwa jauh sebelum ibunda Asma ini tua ya, wafat, masih muda, masih umur sekitar 27 ya, 20 30 gitu. Beliau ini sudah di dalam satu kitab itu An-Nisa Mubasysyarat bil Jannah. Ya. Beliau itu termasuk wanita-wanita yang diberikan kabar gembira dengan surga gitu. Nah, luar biasa ya. Kenapa ini bisa bisa mendapatkan sebuah model atau sebuah gelar Dzatun Nitaqain. Yang pertama Kak Zuma, kalau kita lihat hadis yang tadi ya, di situ ada aku membuat bekal, gitu. Aku membuat bekal untuk Rasulullah ketika akan hijrah. Artinya, pertama adalah adanya orang-orang besar yang berjiwa besar Kak Zuma. Ya, adanya orang besar yang berjiwa besar. Kalau ibunda Asma, kalau masak membungkus dan sebagainya, itu kan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun, betul nggak? Kecil gitu loh. Perkara memasak itu di penghujung malam itu atau di sepertiga atau seperdua malam itu kan sesuatu yang biasa. Kita masak ketika sahur biasa, jam 1 jam 2 biasa. Itu sesuatu yang biasa sebenarnya. Gitu loh. Ini menunjukkan bahwa untuk bisa menjadi wanita yang legendaris di langit, di hadapan Allah, sampai kemudian di Dzatun Nitaqain itu mengalir ke kita nama besarnya itu tidak harus Tidak harus yang luar biasa. Yang bahkan di luar kemampuan wanita gitu. Ingin menjadi yang unik, ingin menjadi yang lebih dari orang lain, saya harus mencapai sesuatu upaya yang orang lain tidak bisa lakukan, bukan. Tidak harus seperti itu. Itu menunjukkan ya. Yang kedua, bahwa dan tidak boleh atau dia melakukan sesuatu itu adalah fitrah, yang dilakukannya itu sesuatu hari-hari, sesuai fitrahnya. Dan itu diberikan apresiasi itu satu. Jadi dia mendapatkan Dzatun Nitaqain karena ada orang besar yang berjiwa besar. Kalau seandainya dia memasak, dia membungkus, itu bukan untuk Rasulullah, gitu ya, bukan untuk Rasulullah. Dia adalah seorang nabi, role model kita, gitu ya, suatu hasanah kita, dan kemudian yang kecil ini menjadi sesuatu yang berharga, diapresiasi kan oleh Rasulullah ya. Saya bilang abdalakallahu binitaqika hadza binitaqaini fil jannah. Allah akan enggak apresiasi Rasul tuh dari langit ya. Ini akan diganti oleh Allah ikat pinggangmu dengan ikat pinggang di surga. Artinya kan surga sudah menunggu, pahala dan pahala Allah sudah menunggu di sana. Padahal dia masih di dunia gitu.
Sehingga ini menjadi bergaung ya ketika kita melihat atau kita membaca sirah-sirah sahabiat teladan muslimah di masa lalu, maka Asma ini mencuat namanya dengan Dzatun Nitaqain karena memang Rasulullah itu sangat luar biasa pengorbanannya. Pengorbanan Rasul di momen-momen hijrah itu ada sosok perempuan biasa pada usia 30 tahun dalam keadaan hamil. Dan dalam satu kisah Ibnu Ishaq mengatakan ikat pinggang itu Mitra, itu ikat pinggang yang dia pakai di bajunya. Dia ambil gitu ya. Jadi kalau hamil tuh mungkin agak diginiin ya, dia ambil, dia buat mengikat konsumsi yang akan dibawa oleh Rasul. Seperti itu. Nah, dan ini apresiasi sampai kepada di surga dan seterusnya itu adalah menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga maka disebutlah dia adalah orang yang berhak dan pantas untuk mendapatkan nilai itu, untuk mendapatkan julukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis tadi kita bahas. Iya, Bunda. Di situ dikatakan kan ketika membuat makanan, maka di situ dikatakan ketika Rasulullah akan berhijrah ke Madinah. Iya kan? Ada di satu kitab bahas tadi. Ketika Rasulullah adanya momentum tuh ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah. Gitu hadis tadi ya. Ini menunjukkan bahwa yang kedua adalah adanya momentum yang tepat. Timingnya ada pas timing ya, yang Bun, pas. ya. Masak sederhana, apa yang ada dibawa diikat tuh biasa, tetapi timingnya itu adalah ketika Rasulullah akan menjalani sebuah langkah dakwah yang fundamental, yang prinsip. Hijrah itu kan sesuatu yang prinsip dalam perjalanan dakwah Nabi kita. Setelah keimanan, kemudian beriman kepada Allah, ada proses hijrah. Dalam Al-Quran kan kita innalladzina hajaru amanu wa hajaru wa jahada gitu ya. Wajahadu. Orang yang beriman, membangun keimanan, kemudian berhijrah dan bersungguh-sungguh di dalam hijrahnya, jahadu. Jadi ada momen yang tepat gitu loh. Momen itu walaupun aplikasinya karyanya kecil gitu. Iya. Tapi itu menjadi momen yang bercoba. Bayangkan kalau tidak ada ibunda, karena Aisyah masih kecil, Abdullah apalagi masih kecil, Abdullah bin Abu Bakar kan. Beliau datang ke rumahnya dan melakukan itu dalam keadaan hamil besar, dan dia berjalan ke Gua Tsur ya, dan ke Gua Tsur itu, dan itu beliau yang menyiapkan. Iya, Bunda. Jadi adanya apa tadi dibilang, adanya peristiwa yang fundamental, yang prinsip dalam hijrah, proses hijrah, karena hijrah ini adalah momentum atau sebuah langkah di mana akan terjadi banyak perubahan-perubahan yang monumental, yang prinsip dalam pergerakan dan perjalanan peradaban Islam di masa itu. Ya, dari yang terintimidasi di Mekah sampai kemudian menolong ya Yathrib atau Ansar itu terhadap perjalanan dakwah Rasulullah. Dan Asma binti Abu Bakar adalah sesuatu yang jiwa atau sosok pribadi yang pada waktu itu menjadi aktris satu-satunya. Bisa ditambah ada beberapa orang di situ yang ini, tapi beliau adalah yang mengambil momentum itu, ditakdirkan oleh Allah ada pada waktu itu. Jadi ini menjadi sebuah korelasi yang berkesinambungan ya Bun ya, antara bagaimana Bunda Asma menyiapkan lalu mengorbankan ikat pinggangnya, ternyata timingnya di saat Rasulullah akan berhijrah ke Madinah. Padahal kecil. Masya Allah. Ya. Kan link udah ya Kak Sumaya? Iya sudah. Jadi itu yang jadi kedua. Yang ketiganya ya yang menjadi menarik, beliau melakukan itu adalah fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Ya, memasak dalam keadaan hamil ke rumah orang tuanya, dia memasak di dini hari, pada sepanjang hari ditugaskan oleh ayahnya, dia melakukan itu dengan segala kekhusyuan. Dia sangat tahu bahwa perjalanan hijrah pada waktu itu tuh bukan main-main. Bahkan kalau itu tercium juga bukan hanya Rasulullah yang berbahaya, dirinya pun juga berbahaya. Bukan hanya Asma yang membahayakan dirinya, tapi juga keluarga beliau semua ya. Karena memang keluarga yang memang sangat tahu kemana hijrahnya itu hanya keluarga Abu Bakar pada waktu itu, yang lainnya tidak tahu. Ali saja tidak tahu Rasulullah kemana gitu. Saking luar biasanya.
Jadi prosesnya itu kalau seseorang ingin mendapatkan julukan yang luar biasa, hasil yang luar biasa di mata Allah, pahala dan surga gitu, maka adalah fokus kepada proses. Beliau lakukan itu. Ya. Jadi fokus pada proses ini maksudnya apa? Menyiapkan bekal. Kemudian itu sudah selama kurang lebih 3 hari. Ini kita lihat pengorbanan beliau dalam prosesnya ya. Selama 3 hari beliau itu dengan Abdullah ya bin Abu Bakar, beliau itu mengantar. Ya, Bunda. Dan mengantar makanan itu Kak Zoma itu bukan pada siang hari. Kalau siang hari pasti kebaca, pasti ketahuan sama abu-abu itu. Abu-abu itu pamannya Rasul juga. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, gitu. Abu-abu dan antek-anteknya lah gitu ya, musyrikin Mekah. Tapi beliau berjalan itu pada malam hari. Ya. Ketika berjalan pada malam hari dan dia berjalan bukan di jalan yang biasa orang lewat. Beda jalan ya, Bun. Ya? Ada jalur. Kalau kita apa ya? Jalur tikus lah. Iya. Jalur yang beda dari jalur yang beda yang gitu tidak ya, memungkinkan bahwa Asma dan saudaranya itu akan lewat di situ. Coba bayangkan nggak ada listrik. Kalau kita hari ini lewat dimanapun ada listrik, ada terang. Di sana tuh nggak ada. Dan ingat gunung, gunung Mitra, gunung di sana itu nggak ada pohonnya. Iya. Pohonnya itu batu. Coba kalau kita umroh ya sisa-sisanya masih ada. Kita lihat Gua Sur. Perjalanannya lumayan Kak Zuma, naik motor, naik kendaraan aja kita beberapa jam. 1 jam lebih lah. Terbayang gimana ya Bun ya di masa Bunda Asma ini mengantarkan itu di malam hari. Tempatnya tempat yang bukan tempat jalanan biasa, supaya tidak terbaca jejak-jejaknya. Dan dia dalam keadaan hamil Mitra. Masya Allah. Dalam keadaan hamil itu sudah di atas 5-6 bulan. Dan dia bawa itu. Cuman diterangi lampu seadanya. Itu kalau jatuh tuh gimana itu? Para batu-batu cadas begitu. Kita naik ke atas aja atau kita naik ke Gunung Jabal Rahmah saja ya. Itu naik ke sana untuk ukuran-ukurannya ini mah siang aja kita masih kepentok-pentok gitu karena memang batu. Apalagi di zaman dahulu yang Masya Allah malam hari dan memang tidak semodern sekarang bangunannya ya, tidak ditata, memang asli gitu. Beliau datang itu. Dan ketika masuk di goa itu ada goa kecil ya. Di situ ada tempat kayak pasir kan, di sana pasir itu ya. Itu langkah-langkah jejak itu sengaja menyewa seseorang, itu bukan orang Islam itu. Dia bawa kambing banyak supaya jejak-jejak nggak kelihatan ya Bun. Jadi ini orang berternak nih gitu, orang mengangon nih. Jadi jejak-jejak langkahnya itu akhirnya tersapu dengan langkah-langkah kambing itu. Luar biasa ya. Ini perjalanan dilakukan itu. Bagaimana sesuatu yang harus disembunyikan, sesuatu yang tidak boleh orang tahu, amniahnya harus kuat. Tetapi wanita ini mau menjalani itu gitu. Itu seperti itu. Proses ya, itu proses. Dan yang menarik, bukan sampai di situ aja Kak Zoma. Ketika pada siang hari Abu Jahal, Abu Jahal bin Hisham itu yang paling kejam sekali ya pada Rasul, padahal itu ponakannya gitu. Itu datang itu tidak ada di tempatnya Rasulullah, tidak ada. Kemudian pada siangnya Rasulullah sudah pergi. Datang ke tempatnya Asma binti Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar itu datang. Yang menerima itu adalah Asma. Dalam kondisi hamil 6 bulan. Mau 7 bulan kan udah gede itu, 6-7 bulan kan. Karena nggak jauh kemudian beliau dibawa ke mana? Dibawa ke Hijrah langsung melahirkan. Harusnya melahirkannya di jalan menurut sejarah. Cuman Allah tangguhkan gitu ya. Akhirnya melahirkan di Quba pada waktu itu. Lalu dibuka, dia mengatakan, "Mana ayahmu?" Ini di dalam menurut Ibnu Ishaq ya, dalam sebuah sejarah beliau. "Mana ayahmu?" Dia bilang. "Mana Muhammad?" "Aku tidak tahu." Itu apa yang dilakukan Abu Jahal. Padahal pantangan seorang laki-laki untuk bisa menganiaya, apalagi menampar wanita, yang bernama wanita itu pantangan, apa yang namanya ya, pamali ya kalau kita ya, siri gitu. Tapi itu dilakukan oleh Abu Jahal. Itu ditempeleng sekuat-kuatnya sampai antingnya itu lepas. Tapi Ibunda Asma tidak
Dia bilang saya tidak tahu, tidak ada di rumah, tapi saya tidak tahu dia di mana. Padahal beliau itu tahu, beliau itu orang warawiri, beliau tahu di mana tempatnya, di mana gunung. Kan nggak mungkin dia bisa mengantarkan makanan kalau dia nggak tahu tempatnya. Dengan bersungut-sungut Abu Jahal dalam kisah ya, dia marah-marah dan mengumpat. Tapi dia lakukan itu dalam keadaan, coba bayangkan, ya bisa bayangkan itu taruhan, itu nyawa itu. Tapi beliau bisa menjadi wanita yang amanah di situ. Itu proses yang beliau lakukan, takdir Allah itu dilakukan dengan baik. Dan ada yang menarik lagi, ketika terjadi keberangkatan Abu Bakar Mitra, Abu Bakar ini dalam sejarah beliau punya harta 50 atau 60 ribu dirham. Itu dibawa semua ke Zuma. Karena tidak memungkinkan kan, antara Makkah dan Madinah dulu kan belum ada kalau sekarang kan antara 7 atau 8 jam ya, naik mobil udah enak. Dulu kan enggak. Karena akan melewati tempat-tempat yang jarang sekali orang lewati supaya selamat dengan izin Allah. Jadi dibawalah semua. Dibawa semua. Terus Abu Quhafa kan sudah tua tuh bapaknya, kakeknya Asma. Dia bilang, "Nah, anakku, cucuku, aku khawatir sama kalian. Apa yang ditinggalkan bapakmu itu?" Ibu Asma itu tahu bahwa tidak ada apa-apa di rumahnya. Tapi untuk menenangkan kakeknya bilang apa? Kayak dituntun kakeknya ke tempat yang kalau kita berangkas mungkin hari ini atau tempat-tempat kotak gitu ya, penyimpanan. Dia taruh, dia ambil, kemudian dia letakkan di tangan kakeknya. "Kakek, ini coba dipegang. Ayah meninggalkan ini. Ayah meninggalkan ini." Ya udah, baguslah, berarti ada yang dimakan untuk kalian. Padahal kata Ibunda Aisyah, tidak ada apapun di rumah, tidak ada simpanan apapun, semua dibawa oleh ayahku. Coba bayangkan ya, seorang wanita luar biasa harus amnia, harus menanggung rahasia yang memang kalau itu bocor ya udah habis sudah gitu kan. Tapi dia bisa tanggung bagaimana di rumah tidak ada apa-apa. Dan di mana kakeknya, adiknya ya, Aisyah dan sebagainya itu, ibunya itu kan harus makan. Tapi beliau lakukan untuk menenangkan kakeknya. Itu yang disebut dengan keberhasilan seseorang. Atau sebuah julukan yang diberikan langit dan diberikan oleh Allah dari langit dan oleh Rasulullah sebagai Dzatun Nitaqain, itu bukan sesuatu yang bimsalabim, bukan sesuatu yang sesuatu yang gampang saja dilakukan gitu ya. Sebenarnya mudah dilakukan, tapi bebannya situasi kondisi yang luar biasa sulitnya, sehingga beliau hanya pada waktu itu adalah ingin membantu perjalanan perjuangan Islam. Ketika hijrah ini berhasil, insya Allah perjalanan cahaya Islam ini akan terpandar di Madinah Al-Munawwarah yang hari ini. Dan beliau adalah sosok yang sangat memiliki arti yang luar biasa dalam perjalanan detik-detik yang mencekam itu. Nah, dan apa yang beliau lakukan adalah fokus dengan proses, gitu ya. Konteksnya hari ini kan gitu kan semuanya. Konteksnya hari ini kita lihat fokus dengan proses. Apa yang kita ingin lakukan hari ini, tentu harus disesuaikan dengan peran dan fungsi kita hari ini. Atau yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu mau susah, mau senang, mau sulit, ya, mau menanjak, mau turun, itu adalah bagian dari sebuah takdir yang memang harus dijalani. Seperti Asma, ya kan? Asma itu tidak bisa mundur gitu loh. Dia harus jalani itu gitu. Untuk keselamatan seorang nabi gitu kan, untuk Islam dalam proses perjalanan hijrah. Maka yang harus kita ambil ibrah dari kekinian ini adalah seorang wanita atau siapapun dia kalau seorang wanita, dia tahu perannya hari ini adalah bahwa dia peran fungsi yang paling utama adalah sebagai ibu dan sebagai seorang istri. Maka proses menjalani peran dan fungsi itulah dia harus fokus. Bagaimana menata keluarga menjadi syakhsiyah thayyibah kepada usratun thayyibah. Ya. Bagaimana fondasi rumah tangga ini dibawa untuk mardhatillah, orientasi ukhrawi, ya. Fi buyutin adinallah. Di dalam rumah yang semua nama-nama Allah, asma Allah diagungkan dan diizinkan untuk terus hidup di dalam rumah, dalam pribadi orang itu. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah.
menjadi sosok pribadi laki-laki dan perempuan yang tidak pernah terlalaikan hidupnya hanya karena sebuah perkara-perkara duniawi yang menguntungkan, ya, atau tijaratun wala bai'un, karena manusia itu cenderung pasti ada untung rugi kalau hidup Kazum. Makanya Allah mengatakan tijarah, perdagangan, bai'un, jual beli, itu karena ada untung rugi, ada keuntungan di situ, tapi tidak pernah terlalaikan. Sehingga fokus dia kepada peranan fungsinya. Kalau hari ini mungkin seorang wanita punya keahlian, ya, yang bermanfaat, dia punya keahlian untuk bekerja, punya keahlian untuk membantu ekonomi keluarga, maka fokuslah di situ. Karena Allah sedang memberikan jalan dan garis hidupnya sebagai wayang, kita sebagai wayang gitu ya. Allah sebagai dalang, kita harus itu lakukan. Tidak boleh keluar dari situ. Itu dengan ridha Allah, dengan mardatillah, dengan ridha Allah. Itu tentang masalah proses. Jadi jangan melihat hasil. Kalau melihat hasil kita akan cenderung kecewa. Hasil itu siapa yang punya hak? Memberikan Allah. Tidak ada hubungannya sebenarnya hasil dengan proses. Kita hanya ditugaskan untuk beribadah, itu prosesnya. Tugas kita adalah untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi istri-istri yang soleha, menjadi seorang ayah, pemimpin yang soleh, dan menjadi seorang suami, menjadi suami yang soleh. Itu tugas kita, tugas dan tanggung jawabnya. Ibadah kepada Allah itu sama. Tetapi soal hasil ketika kita menghadapi carut marutnya hidup, itu Allah yang tahu. Momen yang tepat bagi Allah untuk menurunkan kepada kita, walaupun secara syahwat dan keinginan kita pengennya ya Allah hari ini berdoa, besok langsung kabul. Kalau enggak hari ini berdoa langsung ada di depan mata gitu ya. Tapi Allah sangat tahu bahwa doa itu tetap dikabul, mitra. Cuman Allah tahu momen-momennya itu kapan yang terbaik buat kita. Karena itulah kasih sayang Allah. Barangkali menurut kita baik saat ini belum tentu menurut Allah ya Bun ya. Jadi timing dan kehendak Allah yang... Jadi tidak boleh lihat hasil. Harus proses. Ibunda Asma tidak pernah tahu endingnya bahwa kemudian Dzatun Nitaqain itu udah ada di surga. Dan dapat pahala dan didoakan oleh Rasulullah. Kan nggak tahu endingnya. Betul. Tapi beliau ini mau menjalani proses dari malam siang, dari datangnya orang ke rumah ya Abu Jahal, kemudian dia bagaimana menghidupi keluarganya dan sebagainya. Itu dilakukan dengan segala ketabahan, kesabaran, ketulusan, ketawakalan, sambil terus berusaha di dalamnya. Itu kekiniannya. Nah kalau misalkan kekiniannya Bun, kan kalau Bunda Asma ini Masya Allah kita lihat memang melakukan yang terbaik dalam setiap prosesnya gitu ya Bun ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang biasa gitu Bun, pengennya berbagi kebaikan, melakukan kebaikan, membantu orang lain sebisa kita. Terus kita udah mengharap nih Bun dalam hati, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan balasan di surga atau mendapatkan pahala. Nah itu harus diluruskan nggak Bun? Misalkan kita melakukan kebaikan untuk mengharap ridho Allah aja gitu Bun. Ada memang tahapan-tahapan. Ada orang yang melakukan sesuatu hanya karena ingin melunturkan kewajiban. Menunaikan kewajiban saja. Ada. Ya ada yang cuman udah saya udah sholat lah, ya nggak, pokoknya penting saya sholat, wudhu, saya puasa, tidak lagi memperhatikan ini apa rukun ini ya, pokoknya udah gitu. Ada yang begitu kualitasnya. Ada yang memang kualitas ke atasnya itu gitu ya. Kalau kita melihat ilmu tasawuf ke hati seseorang, dia melakukan kewajiban itu yaitu untuk mengharapkan surga, dikabulkan doa dan menghindarkan diri dari neraka. Ada yang tinggi lagi gitu. Ketika dia melakukan itu, dia melakukan karena ini adalah kebutuhanku beribadah. Dan ini adalah hanya ingin mencari ridho Allah. Hanya ingin mencari ridho Allah. Terserah Allah nanti kalau Allah udah ridho mau ditempatkan di mana. Begitu. Jadi untuk awal umpamanya bahwa ada sanksi, ada yang itu perlu kita mengajar atau diajarkan. Ada sanksi negatif kalau melakukan itu kan ada dalam Al-Quran gitu ya. Ada nadhira, ada peringatan, ada basyira, ada kabar baik ketika ini. Itu penting karena manusia cenderung manusia itu melakukan sesuatu pasti ingin sesuatu yang dapat dari itu. Kayak ada asas tujuannya gitu ya Bun, dia melakukan sesuatu. Tapi selama memang itu kepada Allah, proses itu kemudian untuk minta surganya Allah dan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar boleh. Tetapi ada pada makom-makom tertentu yang dia tidak lagi
tidak lagi peduli dengan saya begini harus ini nih, enggak. Dia melakukan segalanya karena ini adalah kebutuhanku. Aku adalah fakir, aku adalah wayang. Sehingga apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, apalagi yang wajib, yang sunnah saja bisa menjadi wajib gitu loh. Ya kan? Yang kecil-kecil di rumah aja dia tidak cukup hanya di rumah melakukan ibadah, dia akan masuk pada area di luar rumah untuk memanfaatkan dirinya, bermanfaat pada orang, sampai seperti itu. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Masya Allah. Gitu, seperti itu ya. Baik Bunda, jadi ada gambaran tentang bagaimana proses berbuat kebaikan gitu ya Bunda. Apalagi ini di bulan Muharram, awal tahun dari 1443 Hijriah, yang tentunya mudah-mudahan tidak melunturkan semangat kita, ibadah kita ya Bunda, cara kita berbaik sangka kepada Allah dan juga tentunya berbaik kepada sesama. Dan ada yang menarik Kak Zoma. Iya Bunda. Ketika bicara adanya momen ya, momen yang sangat penting buat kita hari ini adalah lakukan kebaikan itu sesuai dengan apa yang memang sudah sudah sesuai dengan tuntutan yang ada. Lakukan amal soleh, kebaikan itu sesuai dengan waktu dan keadaan yang memang itu tuntutannya, dituntut kita untuk melakukan itu. Ya kan? Jangan pernah, makanya kita udah punya tugas, peran dan fungsi. Kita mungkin punya pekerjaan di luar itu sebagai muslimah untuk beramal soleh. Lalu kemudian kita yang ini tidak dilakukan dengan baik, padahal momennya adalah sangat penting melakukan kegiatan itu. Tugas peran fungsinya itu baik hari ini mendidik anak ya, karena punya anak hamil lagi, punya suami gitu ya, atau belum Allah berikan gitu ya, belum Allah berikan anak yang baper Kak ya. Belum berikan, tapi jadi Allah apa kita berjalan menjalani proses itu sesuai dengan keadaan. Tuntutan jadi keadaan. Tidak fokus ke sedihnya gitu ya. Tidak fokus ke sedihnya kapan-kapan enggak. Karena orang kalau berdoa gitu ya, kalau berdoa dan punya keinginan, jangan pernah menunggu jawaban. Oh iya sih. Kalau menunggu jawaban kita akan fokus kepada itu, kita akan malas, kita akan lemah, lalai terhadap harus kita lakukan. Makanya ketika kenapa kok sampai sekarang aku kok begini-begini tenami. Jangan pernah nunggu jawaban, karena jawaban itu adalah bukan kita yang punya hak. Itu Allah yang kasih. Timingnya juga ada, bukan aturan manusia untuk menentukan gitu. Betul. Ya Bun ya. Jadi kita lakukan itu sesuai dengan keadaan kita hari ini, gitu kan. Banyak kan yang punya pekerjaan, ada yang banyak anak, belum anaknya setahun udah punya anak, ada sampai dua tahun anaknya 2 gitu ya. Ada gitu yang seperti, maka fokus saja dengan itu, karena yang kecil-kecil itulah yang momennya itu tepat. Jangan kita melakukan sesuatu lalu kita melirik kepada yang lain ya, sebenarnya itu bukan lahan kita gitu, bukan tuntutan dari yang harus kita lakukan di situ. Banyak orang yang kecewa dan sebagainya itu karena memang dia momentumnya tidak tepat melakukannya ya. Memang ini sekaligus mengajarkan ya Bun ya, tentang sebuah kalimat rumput tetangga lebih hijau. Sebenarnya itu konteksnya saat ini mungkin karena orang eksposnya media sosial kali ya Bun ya, semua terekspos di sana, jadi kita merasa kayak kok orang lain hidupnya begini, kita begini, padahal itu tidak bisa dibandingkan sama sekali ya Bun ya. Untuk kehidupan satu dan lainnya. Dan banyak lagi hari ini orang yang memiliki karya besar sia-sia karena tidak tepat. Mungkin orang lain bisa mengerjakan ini itu, karena itu tidak tepat, akhirnya tidak menjadi jadi sia-sia di hadapan Allah. Sehingga kata Allah, qul unabbiukum bil ahsarina a'mala. Maukah aku beritahukan kepadamu orang-orang yang rugi aktivitasnya di muka bumi ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah ya, orang-orang yang sia-sia melakukan aktivitas di muka bumi ini, tapi mereka menyangka bahwa mereka itu sudah melakukan kebaikan. Wa annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka itu berada dalam hidayah. Nah, karena apa? Karena memang momennya tidak tepat. Benar. Harusnya wayang diletakkan di sebelah sini oleh dalang, kita malah nyari ke lain gitu. Padahal kata dalang di sini loh kamu, fitrah kamu di sini. Kalau kamu harus bekerja membantu suami, memang itu adalah pahala, itu berdiri sedekah dan menira kekerabatan. Udah nggak usah lihat-lihat yang lain, betul kata Kak. Jangan pernah melihat kehidupan orang lain. Jangan pernah
jangan pernah melihat bahwa kebahagiaan itu ada di mereka. Saya kalau tidak seperti mereka saya nggak bahagia. Iya, itu salah. Salah, Ya, Bu, itu ya. salah. Karena Asma itu adalah sosok yang seperti itu adalah beliau adalah orang yang sangat sederhana, orang yang tidak pernah neko-neko ya di jalannya ketika memang harus tugaskan ini ya udah jalan gitu dan sebagainya ya. Terus peran fungsinya beribadahnya secara mahdhah kepada Allah, beribadahnya secara muamalah dan perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk jihad, hijrah ya, hijrah sebagai salah satu fondasi fundamental dalam perjalanan dakwah beliau di Madinah sampai Futuh Mekah juga itu ya, 10 tahun kemudian itu adalah beliau punya karya kelihatannya kecil mungkin menurut orang lain, tapi menjadi karya besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena sekecil apapun yang dilakukan oleh setiap manusia, termasuk seorang ibu, maka dia akan menjadi besar ketika dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sesuai dengan tuntutan keadaan dan waktu yang Allah berikan buat dirinya. Ya. Itu kekiniannya ya Kak Zomai. Siap Bunda. Yang ini kekinian adanya orang-orang besar yang berjiwa besar. Hari ini begitu banyak ya para pemuda ya, pemuda bangsa ini yang punya kreasi yang luar biasa. Tapi kadang-kadang apresiasinya kurang ya dari orang-orang yang berkepentingan sehingga kadang-kadang apa yang diusahakannya itu menjadi tidak berarti. Padahal sebenarnya berarti. Karena apa? Karena memang tidak adanya orang-orang besar yang mengapresiasi terhadap apa yang dilakukannya. Apalagi besar, sekecil apapun kalau tidak diapresiasi atau sebaliknya. Itu yang kedua. Kemudian bahwa ketika seseorang dalam kehidupannya itu melakukan hal yang sangat kecil, tapi ada tokoh, ada orang-orang di sampingnya yang menghargai pengorbanannya. Contoh umpamanya, bagaimana pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang istri, ya kan, pengorbanan seorang wanita. Iya Bunda. Ketika dia harus membangun rumah tangganya, dia harus membesarkan anaknya. Betul. Dia harus melahirkan bukan hanya 1 kali sakitnya. Kalau ada 10 kali. Kalau ditambah kembar banyak lagi. Apalagi orang-orang tua ya Bun ya. Masya Allah 12, 15 anaknya. Itu kan dia harus melakukan bukan hanya melahirkan, tinggal makan, tapi dia juga harus seperti khadimat. Dia harus menfungsikan dirinya juga, beraktivitas juga, dapur kasur sumber jemurnya. Dia harus melayani suaminya. Dia juga harus mendidik anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah, mencari nafkah. Dan yang luar biasa meskipun dalam keadaan sakit ya Bun ya, dia akan tetap merasa dirinya adalah kuat untuk anak-anaknya. Ketika memang harus secara ekonomi mungkin hari ini, terutama hari ini ya, sangat sulit dan sebagainya, dia akan tetap bertahan untuk suami dan anak-anaknya. Nah, ini pengorbanan yang model begini akan menjadi sia-sia ketika mereka tidak memberikan apresiasi dan penghargaan yang besar kepada wanita. Sehingga mitra, karena memang tidak adanya apresiasi terhadap peran fungsi wanita hari ini, jadi wanita ini kadang-kadang menganggap bahwa apresiasi saya itu lebih banyak di luar rumah, yang tidak jelas tujuan, cara dan niatnya. Kalau jelas niatnya karena Allah, caranya juga untuk mencari ridha Allah, caranya syariatnya, tujuan itu mah nggak apa-apa. Kadang-kadang nggak jelas tujuannya. Kenapa dia pikir kalau dalam rumah itu harus tuh kerjaannya babysitter. Ya kan, saya melahirkan satu anak harus punya babysitter 1. Kalau 10 anak 10 Bun, boro-boro Hadimat aja nggak punya gitu kan. Harus dikerjain sendiri. Betul, semuanya. harus dikerjakan semuanya. Tapi karena apresiasi dari suaminya enggak, karena berjiwa kerdil gitu ya, seolah-olah pekerjaan wanita itu hanya itu mah udah biasa lah, tidak diapresiasi, tidak dihargai sebagai seorang partner dalam rumah tangganya, bahwa aku ini ada karena beside me, karena ada engkau di sampingku gitu kan. Kemudian aku punya anak yang hari ini sampai besar ini karena memang ada engkau. Tidak dihargai dalam konteks keseharian, penghormatan dan sebagainya, maka dia mengambil apa yang dihargai apa. Oh, kalau saya di luar
anak-anak diserahkan ke sini dan sebagainya, sehingga menjadi tidak tepat. Jadi momennya tidak tepat, tempatnya tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, peran dan fungsinya, dan kemudian ketika menjalani sebuah proses dia tidak paham. Dia menjalani itu ketika di rumahkah atau ketika di luar rumah nggak paham. Ini untuk apa? Apa yang aku cari dalam aktivitas ini? Padahal simple ya Bun ya, sebuah apresiasi bagi seorang ibu rumah tangga tuh simple banget kalau diperhatikan oleh suaminya. Bapak-bapak, titip ya Pak ya. Semangatin istrinya. Iya, ini kan banyak hal ya konteks kekinian yang memang bisa kita gali ya, ibrah ya. Hibrah, ada tasbih di situ, ada peneguhan gitu bahwa setiap kisah yang terjadi dalam sejarah perjalanan sahabat dan sahabiat atau dalam Al-Quran itu ada keteguhan bahwa oh dulu juga Asma itu juga hamil, Asma juga melahirkan, Asma juga berjuang di jalan Allah gitu loh. Dan juga hari ini juga begitu gitu loh. Mungkin kita bukan siapa-siapa mitra, kita hanya dalam rumah yang bekerja dari pagi pulang gitu ya. Kemudian di rumah dapur kasur sumur dan sebagainya. Tapi itu menjadi besar, ya kan? Di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya ketika apa? Kita menjadi orang yang apa? Seorang wanita yang tahu makomnya, yang tahu mulai kita melakukan sesuatu itu lillahinya itu lillahi ta'ala gitu. Ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari, orang lain bisa melakukan semua. Dapur kasur sumur ya, orang yang tidak beriman aja bisa lakukan gitu kan. Kita apalagi gitu, menjadi nilai di sisi Allah karena keimanan dan kita melakukannya dengan sabar. Ya, khusus fokus dengan proses gitu ya. Tidak neko-neko, tidak gerasa gerusu. Iya benar. Gitu kan seperti itu. Betul. Nah, ini ke depan nih bulan Muharram ini menjadi momen buat kita sebenarnya. Baik yang remaja ya, yang pemudi gitu, yang pemuda, baik kita yang kayak Bunda sudah fungsinya menambah nenek ya, Kazuma sebagai istri dan sebagainya. Itu peran Asma binti Abu Bakar sebagai julukan Dzatun Nitaqain. Kalau kita mau kaji dari berbagai dimensi peran dan fungsinya itu sangat melintasi ya, mewarnai seluruh dimensi kehidupan kita. Walaupun dia laki-laki perempuan, tapi itu juga memberikan dampak dimensi itu juga kepada laki-laki. Bagaimana Zubair bin Awam ya, menjadi sosok laki-laki yang juga tahu bahwa istrinya dibutuhkan pada momen-momen itu. Coba kalau nggak dilayani, nggak diizinkan kan? Tapi tahu kenapa? Karena memang rumah tangga beliau itu rumah tangga yang memiliki visi dan misi, ya. Visinya mardatillah, misinya adalah tetap menjadikan ibadah itu adalah kebutuhan hidupnya sampai bertemu dengan Allah, seperti itu. Iya Bunda. Doanya gadis-gadis yang masih melajang mungkin ya Allah sisain satu aja ya Allah gitu ya. Yang kayak gitu ya Allah. Requestnya Masya Allah. Jadi kalau request seperti kan begitu jawabannya. Ya Allah sisakan satu. Tentu kalau kita melihat sosok Asma binti Abu Bakar yang dijamin masuk surga selama masih hidupnya gitu ya. Maka tentu kita apa yang harus kita lakukan? At-tayyibat lit-tayyibin gitu ya. Maka kita juga pun harus menyisakan kehidupan kita full untuk menjadi wanita-wanita yang syasyah thayyibah. Iya, jadi gak ujuk-ujuk dapat yang begitu gitu. Kita santai gitu. Jadi proses menuju menjadi thayyibat itu harus dibangun bagi pemuda-pemuda ya, bagi pemudi-pemudi dan pemuda-pemuda. Sehingga insya Allah akan berikan banyak hal. Kalau matematika jodoh kan gitu ya Kak Zuma ya. Betul. Luar biasa sekali Mitra JC, sebuah tema yang begitu apik dibahas dan ini sangat berkaitan juga dengan kehidupan kita yang mana kita mencerminkan kembali pada kisah sahabiah Rasulullah tentang bagaimana prosesnya hingga Allah berikan hadiah terindah ya Bun ya. Semasa hidup hingga akhiratnya. Masya Allah. Bunda, ini Zoma izin baca-baca kolom komentar yang sudah masuk. Mitra JC, ada yang sudah stay tune. Dodo Swanda, Assalamualaikum, Alhamdulillah bisa menyimak. Ada Fatimah Asaurah Asyari, Alhamdulillah Becky A menyimak atau bisa menyimak ini ya, takut typo. Ada juga Sri Nuraini Walang menyimak Bunda. Ada juga Nur Tahira, Umu Asmi, Alhamdulillah Rusun menyimak. Ada Azril Narendra, Ustazah Umi, Alhamdulillah Majelis Taklim Ngapak Cilacap menyimak. Ada Putin Arfia,
hadir. Hasmiyanti juga ikut menyimak. Ada juga Ingat, barakallah, semoga sehat selalu Bunda. Amin. Amin. Ada juga Soleh Abu Raihan. Alhamdulillah umatan, alhamdulillah ikut menyimak nih Bun. Soleh katanya. Ada juga Afifah Putrotun Nada Marunda ikut menyimak, tabarakallah Bunda Fatia. Ada juga Rosana Mudasir, mitra JIS yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu Bunda. Ada juga Konita, alhamdulillah menyimak. Ada Mardia Firoh, barakallah, alhamdulillah menyimak Bunda Fatia. Ada Adila Jihad juga Bekasi yang ikut menyimak. Dan juga ada Kuina Rindu Batam ikut menyimak juga. Jauh Batam sekali Bunda. Batam. Iya. Yang nyebrangin langsung ke negara tetangga. Iya. Ros Malita alhamdulillah menyimak. Subaidi Nurus alhamdulillah. MT Al Hijrah hadir Bunda. Ada juga dari Bekasi Onif, kemudian juga ada Ida Fitriah Ali, ada Nazwan Asari. Bunda mau tanya boleh? Boleh. Masih siaran Bunda sampai jam 11:30. Terus juga ada Umi Muti, alhamdulillah baru bisa gabung Bunda. Dan ini ada juga Isnur Hasanah, alhamdulillah Rorotan menyimak. Dan juga ada Siti Nur Azizah dan Iroh Jannah yang menyimak dan hadir juga. Kita memiliki pertanyaan nih Bun, ada beberapa dari Cucu Rukoyah dan juga ada Nazwan Azhari. Kita mulai dari Bu Cucu Rukoyah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mudah-mudahan Bunda Fatia dan Kak Zoma selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rangkas Bitung, Banten menyimak. Rangkas Bitung. Iya, jauh juga nih ya. Alhamdulillah Telan Muslimah bisa siaran lagi. Kangen nih Bun nyariin tausiah Bunda setelah beberapa minggu nggak siaran. Kemarin izin nih Mitra karena Zomanya sedang sakit ya. Kemudian juga ini ada tadi menyapa aja Bun. Ini juga ada Nazwan Azhari yang bertanya, Bunda, apa boleh seorang istri itu memperingati suaminya dengan cara marah? Kalaupun tidak boleh dengan cara marah, kira-kira bagaimana caranya Bun jika seandainya sang suami susah untuk diperingati dengan kata-kata? Iya. Jangan ambil handphone terus kata-ketik pasang status. Gimana nih Bunda menyikapi? Di-share ya itu ya. Iya. Ini menunjukkan bahwa secara teori gitu, bahwa Allah menginginkan secara teori ilmu wahyunya Allah dan Rasulnya, Nabi itu kan role ya, model ya, uswatun hasanah yang memang sempurna lah sebagai manusia dalam membangun rumah tangganya. Bahkan Rasulullah itu membangun rumah tangga 11 ya, meninggal 2 jadi tinggal 9 ketika beliau hidup. Kemudian menunjukkan bahwa rumah tangga Rasul juga tidak sepi dari persoalan sebenarnya gitu loh ya. Jadi rumah tangga Rasulullah itu tidak mulus-mulus aja gitu loh. Itulah ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa rumah tangga itu juga akan diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, terutama yang berhubungan dengan karakter ya biasanya ya. Iya Bunda. Namanya berumah tangga itu apalagi yang baru menikah. Yang sudah jauh menikah puluhan tahun seperti Bunda saja, masih aja kerikil-kerikil itu ada ya, sandungan-sandungan itu ada gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kasusnya itu umpamanya suami atau mungkin istri lah, ada suami istri, mungkin ada yang istrinya yang susah dikasih tahu gitu ya, atau suami gitu. Apalagi kalau suami ini kondisinya kan dia pemimpin ya, ra'in, ar-rajulu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang laki-laki itu dalam rumah tangga itu kepala rumah tangga gitu loh, presiden rumah tangga gitu ya. Jadi maka tentu istri itu ketika bicara tentang strukturnya dalam rumah tangga, yang itu laki-laki pemimpin, anak sama istri adalah makmum, itu strukturnya. Tetapi dalam konteks fastabiqul khairat, bagaimana supaya peran fungsi si laki suaminya dan peran fungsi istrinya itu sama-sama berjalan, menunaikan hak dan kewajibannya dalam pergaulan berumah tangga gitu. Maka menjadi partner gitu ya, menjadi partner. Partner itu apa ya Kak Zomaya? Menjadi teman ya Bun ya, menjadi teman, menjadi sahabat ya, menjadi orang-orang yang berkolaborasi. Tidak mungkin sama watak, karakter, kebiasaan-kebiasaan, nggak bisa disamakan. Fisik aja udah berbeda ya, rambut aja berbeda gitu ya. Walaupun otaknya mungkin sama berapa ukuran tapi berbeda.
karakternya berbeda tapi dia bisa bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Kan hari ini orang ini sama-sama bekerja, harus mampu bekerja sama-sama bekerja tapi harus bekerja sama. Gitu paham ya, sama-sama melakukan tugas dan perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing, tapi harus berkolaborasi di dalamnya supaya di dalamnya terjadi kesinambungan yang sinergi yang indah gitu loh, yang tidak menghilangkan karakter-karakter masing-masingnya, tetapi tetap di jalan kebaikan. Lalu bagaimana ketika ada sesuatu kesalahan dari pihak pasangan masing-masing? Tentu yang pertama adalah jangan diamkan kesalahan itu sampai menumpuk, atau sampai kesalahan itu menjadi kebiasaan dan sehingga mengkarakter dalam dirinya. Jadi watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Jadi yang terakhir itu kan kalau bicara silaturahim itu bukan hanya kepada orang lain, justru dalam rumah tangga itu silaturahim itu harus dibangun terus. Karena yang paling pokok itu rumah tangga, Kak Zuma. Hubungan dengan bagaimana membangun tausiah supaya kita tetap istiqomah dalam kebenaran, dalam ibadahnya, visi dan misi hidupnya tidak menyelenceng gitu ya. Kemudian watawasau bis sabri, dia juga mencoba untuk saling berwasiat tentang supaya satu sama lain saling sabar. Kalau umpamanya suaminya lagi marah lagi ini, harus sabarlah kita dulu, diamlah kita dulu. Atau suami istrinya mungkin kayak ada yang bilang kan kompor beleduk gitu ya, kata Benyamin ya. Kompor beleduk atau kayak radio rusak gitu ya. Ya emang perempuan kan begitu tuh ekspresinya, karena banyak yang difikirkan, banyak dikerjakan, kadang-kadang juga ngomongnya banyak. Banyak ngomongnya. Jadi banyak tema, banyak pemikiran yang keluar itu. Maka lakinya juga harus diam. Jadi semua tawasau bis sabr. Jadi sabar itu kadang bukan hanya diucapkan, tapi sabar itu adalah bagian dari yang memang melekat dalam kehidupannya, dalam setiap tindakannya ketika ketika menghadapi momen-momen yang sulit atau momen-momen yang baik. Karena sabar bukan hanya di waktu sulit. Dan waktu yang momen yang bagus juga kalau nggak sabar juga bablas gitu ya. Baru yang terakhir watawasau bil marhamah. Saling bertausiah dengan kasih sayang, dengan kepercayaan satu sama lain. Memberikan masukan tausiah, nggak boleh menceramahi, berceramah. Kita betul umpamanya pasangan tuh salah, tapi kalau dengan ceramah, apalagi suami diceramahi, egonya dia itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan rasa ya peka, kalau laki-laki ego. Nah, akalnya ada 9, kalau kita rasa malunya ada 9. Akalnya 1, kita ngambeknya gede, kalau laki-laki egonya gede gitu loh ya. Sehingga maka kita mencoba dengan watawasau bil marhamah. Lakukan dengan kasih sayang, lakukan dengan cinta, menunjukkan ketulusan. Mungkin kita nggak suka banget, susah banget dirubahnya, ini ulang lagi, tapi hati ini nggak boleh ada ambisi. Nggak ngerti ya dia ya, berkali-kali saya ngomong ya, kemana ya? Akhirnya sudah sabar saya sampai hari ini, dari mulai anak 1 sampai anak 2 dihitung, nggak sabar itu namanya. Nggak sabar itu. Itu nggak boleh dihitung. Ikhlas itu nggak boleh dihitung. Dia pembuktian. Maka tunjukkan terus dengan kata-kata. Kalau perlu bukan hanya pada waktu dia salah kita ngomong, obrolan-obrolan indah di waktu nonton TV, ya di waktu jalan umpamanya jalan kaki, olahraga, atau di waktu lagi naik motor berdua, obrolan-obrolan ringan tuh harus dibangun. Bagaimana mengolah kata? Kita tahu temanya ingin supaya keburukan atau sesuatu yang kurang memaksimalkan hubungan baik di antara keduanya itu hilang di satu pasangannya. Kita mungkin ngambil tema cerita, mengimtisalkan, mengumpamakan gitu ya, cita-cita, ada cerita orang begini, sehingga apa yang kita pikirkan itu didengar dan difahami oleh pasangan kita. Oh, maksudnya begini. Sehingga kita berikan, kalau saya sih tentang ini begini, kita tahu pandangan kita ini bisa dipahami oleh suaminya. Itu kan secara tidak langsung menjudge. Memang kalau langsung dijudge itu dalam kondisi apalagi marah, jangan pernah menegur, jangan pernah mengevaluasi, jangan pernah menjudge dalam kondisi kita marah, suami juga marah.
biarkan aja dulu diam, memisahkan dulu, tapi jangan pisah ranjang ya. Merenggangkan dulu lah hubungan gitu. Sambil kita ngerjain apa suami, nanti juga lama-lama kita mikir, paling marah-marah ya bikin capek gitu ya. Betul. Cuman hal-hal seperti itu ya, hingga lama-lama juga akur lagi dan sebagainya. Jadi semua itu proses itu dilakukan oleh Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah di surah At-Tahrim itu sempat beliau ditegur oleh Allah ya, mengharamkan yang halal gitu ya. Itu dan beliau kemudian mendiamkan istrinya itu sampai kurang lebih 40 hari yang disebut dengan ila gitu ya. Beliau lakukan itu gitu. Tapi kita kalau bisa jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi ada sesuatu momen di mana kita harus diam. Ada lagi momen-momen yang kita coba lakukan untuk bisa memberikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada juga momen-momen di mana kita harus dialog secara serius, tetapi juga tidak marah, tidak meleburkan atau tidak melibatkan emosi dan amarah kita serta ambisi-ambisi kita. Kalau itu kita lakukan, nggak akan terjadi yang namanya islah. Yang namanya pasti ke pengadilan agama ntar lama-lama. Kalau model begitu ya. Mana menang mana salah. Kalau udah ambisi, amarah, pasti saya benar, kamu salah, atau sebaliknya. Nggak akan terjadi dalam rumah tangga seperti itu. Betul. Gitu ya, jadi harus benar dijalani dengan baik dan berdoa kepada Allah. Siap Bunda. Terima kasih Bunda untuk tanggapan dari pertanyaan Nazwan Azhari. Selanjutnya Bun, ada Eis Nur Hasanah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bunda Fatia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun mau bertanya Bunda, gimana cara menghilangkan sifat dendam? Iya. Dendam itu biasanya sesuatu yang bisa menghambat ya, kelapangan jiwa, sesuatu yang bisa menghambat hidayah itu turun dari Allah, kebaikan itu turun diberikan ke dalam hati sehingga hati itu sulit untuk menjadi lapang. Salah satu yang harus kita lakukan adalah bahwa jangan lupa baca trikul itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Rutinkan itu. Kalau ditambah dengan boleh ayat kursi, Al-Fatihah ya. Itu doa-doa yang rutinitas ringan lah. Surah ayat kursi juga ringan. Lakukan itu, zikirkan itu dalam posisi seperti itu. Kemudian orang yang dendam itu biasanya hasad dan dengki itu lengket di dalamnya. Itu satu saudara itu. Entah ponakan, tak kakak, tak adek lah itulah. Pokoknya iya gitu ya. Makanya kan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki. Dan yang mendengki. Jadi pasti itu satu rumpun itu ya. Dendam, hasad dan dengki. Nah, biasanya dendam itu atau kedengkian itu, kemarahan awalnya itu adalah karena ada sebab, ya. Sebab mungkin ada orang yang menzalimi kita, yang kita pernah melakukan satu kebaikan atau kita tidak pernah punya salah, tapi dia membuat gara-gara sama kita gitu loh. Atau kita selalu berbuat baik kepadanya, tapi dia tidak mengapresiasi, tidak mengapresiasi perbuatan kita, seolah-olah kita salah aja di depan dia, gitu loh. Sehingga ini yang harus kita perbaiki adalah bahwa hilangkan seluruh keinginan-keinginan, cita-cita, apalah ya, ambisi-ambisi duniawi. Ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, benar-benar kita ini adalah hanya untuk melakukan kebaikan untuk mencari ridha Allah. Itu yang harus dipertebal, orientasi ukhrawi. Al-inabatu ila daril khulud. Hati yang lapang kata Rasulullah, hati yang luas kata Rasulullah, ciri-cirinya adalah mengorientasikan, mentransendensi seluruh aktivitas apapun, kebaikan apapun yang kita berikan. Kita berikan kepada keluarga kita berikan kepada handai tolan kita, semua hanya untuk mencari ridha Allah. Persoalan mereka mau mengapresiasi ya kebaikan kita atau tidak, itu bukan wilayah kita untuk kita persoalkan. Yang penting bagi kita ketika orientasi duniawi kita, orientasi ukhrawi kita itu jalan, ya Allah, kalau orang lain
tidak memberikan apapun sesuai dengan keadaanku walaupun aku sudah berbuat baik. Cukuplah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bahwa engkau adalah andalanku, semua aku sandarkan kepadamu. Kenapa? Karena orang yang melakukan sesuatu keburukan pada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika seseorang melakukan keburukan itu lari kepada dirinya. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika seseorang itu melakukan kebaikan bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya di hadapan Allah. Kita harus yakinkan gitu. Al-inabatu ila daril qulub wa tatajafa an daril ghurur. Dia harus berpaling dari ambisi-ambisi duniawi. Ambisi-ambisi yang ingin melakukan sesuatu dibalikin lagi kebaikannya. Enggak, tidak selamanya kita melakukan kebaikan itu selalu diapresiasi oleh orang lain. Biarkanlah itu dia lakukan, karena itu adalah keburukan yang akan juga datang di hadapan Allah juga nanti dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh dikotori hati kita yang tadinya ikhlas, tadinya berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada, tidak boleh dikotori dengan rasa marah. Ketika ada kemarahan, jangan sampai dendam. Ketika dendam ada marah, jangan sampai hasad dan dengki. Karena hasad dan dengki itu kan kalau udah dendam kan awas lo ya. Jangan sampai nanti kebahagiaan yang engkau dapati itu pasti akan hilang. Orang hasad dan dengki itu kebahagiaan orang lain pengen buat dirinya. Dengan cara yang culas atau kemarahan, maka kita itu dengan zikrullah. Maka ketika kita menghadapi seperti itu, persoalan seperti itu, tidak mungkin kita tidak berpikir, ya kan? Pasti pikir, makanya kita sedih karena kita mikir, kan gitu. Maka hari ini ketika orientasi ukhrawi kita ingin lapang dada, banyaklah hati kita dan mulut kita berzikir. Ikat berpikir kita yang buruk itu dengan zikrullah, sehingga kita menjadi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahwa ketika aku diuji dengan keburukan, ya Allah, pasti ada hikmah di balik itu yang terbaik untuk aku dan keluargaku, supaya aku ini lebih kuat untuk menjalani hidup yang akan datang. Kalau ada satu kebahagiaan, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu jawaban orang-orang yang ini, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Pasti ada hikmah, ya Allah, Engkau berikan kemudahan ini supaya aku tahu bagaimana cara aku bersyukur di tengah kebahagiaan. Ketika sulit, supaya Engkau ajarkan aku supaya aku bisa membangun kesabaran di tengah kesulitan yang Engkau berikan. Jadi semua mau baik mau buruk, mau diapresiasi jelek atau enggak, mau orang buat itu adalah bagi dia itu latihan apa? Latihan untuk berbaik sangka kepada Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita itu izin Allah. Kalau nggak izin Allah nggak terjadi. Kita ini hanya wayang gitu loh. Pasti wayang ini akan melakukan sesuatu tergantung dalang, kan begitu. Kata Allah, kamu wayang, kamu bagus di sini, ya udah. Tapi syahwat kita yang kadang-kadang kalau masih syahwat duniawi, hubus syahwat ini yang kadang-kadang suka, saya kan nggak suka seperti ini. Harusnya kan dia begini, harusnya kan tidak, kan harusnya, tapi kenyataannya enggak. Makanya ikhlas, tulus ya, mengorientasikan ke ukhrawi itu terus dilakukan. Ibadah-ibadah kita, sholat, puasa, ya alhamdulillah hari ini tasu Asyura atau besok mungkin Asyura dengan yang ke-11 gitu ya. Itu bisa menjadi bagian junnah buat kita, perisai ya, untuk bisa membentengi hati kita untuk selalu berbaik sangka kepada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak penting orang lain menilai kita, bikin malu orang lain aja, orang lain mandang kita, nggak penting buat kita. Karena kita memandang pandangan orang lain kepada kita, atau orang lain memuji kita, atau orang lain mencela kita dengan keadaan yang terjadi, itu tidak menjamin surga di sana. Surga itu hanya ada di ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin yang paling utama sebenarnya ya dalam konteks Dzatun Nitaqain ini adalah bagaimana memanage Ibunda Asma itu mampu memanage dan mengolah jiwanya, akidahnya dalam menghadapi persoalan-persoalan sulit yang dihadapinya. Hari ini kan kita juga sedang menjalani proses ujian dan cobaan ya Kak Zumaya. Dan berbeda-beda satu sama lain, tetapi tetap sama walaupun beda momennya. Sehingga kita ingin menjadi orang-orang yang luas hati kita tetap bahagia, karena bahagia bukan di orang lain.
Betul. Ya, Ada pada diri kita iya, sendiri. bahagia itu ada di sini, ada di kalbu. Bahagia itu bukan melihat orang lain, oh anaknya banyak, kalau saya nggak punya anak, bukan. Atau yang punya anak, ribet amatnya, enak banget kayak kamu nggak punya anak ya, kayaknya tidur enak malam hari, bukan. Kebahagiaan itu adanya di sini, gitu ya. Jangan pernah wala tamuddanna ainaika, jangan kamu arahkan pandanganmu kepada orang. Sebagian orang ya Allah berikan bunga-bunga dunia, itu fitnah, ujian buat mereka. Sementara rizki itu adalah Allah yang berikan kepada manusia. Jadi kita fokus aja kepada kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Mungkin di satu sisi kita diuji begini oleh Allah, tapi Allah masih memberikan banyak kebahagiaan dan nikmat buat kita. Betul nggak? Betul. Kita dicaci maki, kita diomelin sama orang kita, tapi Allah berikan banyak nikmat. Ketika sakit, Allah sembuhkan kita. Berapa banyak hari ini orang yang sakit ke Budi Dharma banyak banget. Budi Dharma ke mana? Ke Rorotan sono BKT dekat rumahnya Bunda ya. Berapa banyak itu? 120 Iya. ambulan itu. Ambulans. Allah berikan kita nikmat, kita bisa sehat. Ya kan? Berapa banyak orang yang harus mau makan saja harus nyangkul dulu dapat atau tidak dapat. Iya. Tapi kita masih ada untuk hari esok, banyak rezeki. Suami kita sehat, anak-anak kita baik, semua soleha, ya kan? Kita bisa beraktivitas untuk mendekatkan fastabiqul khairat, ya? Mengorientasikan hidup kita untuk mencari ridha Allah. Maka fokuskan. Jadi fokuskan segala sesuatu ke dalam diri. Jangan memfokuskan pandangan dan pikiran kita keluar tanpa zikir. Paham ya? Fokuskan dalam diri kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kamu kepada Allah, lihat dirimu. Lihat ke dalam hatimu, evaluasi dirimu, evaluasi keluargamu. Apa yang telah kamu lakukan kemarin? Sebagai apa ya? Sebagai ajang untuk bisa membuat prestasi terbaik di masa yang akan datang. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Insya Allah intinya adalah ikat fikir kita dengan zikir. Banyak sholawat, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, istighfar diperbanyak, semampu kita silahkan. Dalam keadaan kita nyapu, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita apalagi gak cuma di rumah ya. Dapur kasur sumur, nyetrika, masak, lagi ngerajangin ini zikir. Kak Soma lagi umpamanya sibuk ini, lagi ngapain ini zikir di tempat pekerjaannya. Semuanya kita harus berzikir. Di kendaraan juga kita terus hati kita berzikir, tapi jangan ngelamun. Kalau ngelamun pasti nggak ngelihat itu ada mobil lihat meleng. Jadi zikir ya, kalau zikir itu ada kewaspadaan di dalamnya. Ya, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, dan tentu lebih tenang ya Bun ya, karena tidak pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ketika tidak membandingkan, maka Allah akan menghadirkan kebahagiaan. Udah ya, pokoknya gini, setiap sesuatu yang terjadi sama kita itu memang pas lah buat kita. Betul. Memang itu ada hikmah lah di balik itu. Kepandaian kita sebenarnya untuk menggali hikmah itu. Jangan tadi saking ininya meleleh, bikin emoticon sampai nangis gitu ya. Semua tersebar di dunia maya. Ngapain gitu kan? Privasi kita tuh diketahui oleh orang. Orang yang senang sama kita paling bilang kasihan ya kamu. Tapi orang yang benci sama kita dia tambah senang, mencerca kita. Iya, betul. Tidak penting buat kita kesulitan kita, kelelahan kita, kekhawatiran kita, karena kita pasti khawatir ya. Ketakutan kita di masa ini hanya satu, kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal tuh hanya mengandalkan Allah. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan dunia, jangan andalkan harta. Andalkan Allah. Allah pasti selalu ada buat kita. Iya. Siap, seperti itu. Baik Bun, sekarang sudah 6 menit menuju jam 11:30 Bunda. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, boleh tidak sesekali ngeluh ketika kita lelah dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi setelahnya kita bersemangat lagi Bun? Mengeluhnya begini. Iya, ngeluhnya gimana ya Bun? Baik. Keluhannya Nabi Zakaria. Tapi kalau mau ngeluh tuh ngelihat keluhannya para nabi. Oh gitu ya Bun, ya, biar gak sia-sia juga ngeluhnya. Betul. Nabi itu dikisahkan oleh Allah itu kan menunjukkan bahwa nabi juga punya keluhan. Karena memang tantangannya seorang nabi dan rasul itu asyaddul bala fal amthal wal amthal. Jadi nabi itu ujiannya tuh parah, berat. Orang yang berada di jalan nabi seperti nabi pasti juga berat. Jadi ada Nabi Zakaria itu kan nggak punya anak lama ya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria bilang begini, Rabbi
inni yuhanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Wahai Rabb, tulangku sudah melemah, rambutku sudah bermutih dan beruban, kulit-kulitku sudah mengkeriput ya Allah, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa padamu. Iya. Ya kan? Iya, Dia menunggu anak sampai usia udah tua. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Menunggu itu lelahnya hati, ya kan? Tapi dia mengatakan apa? Aku tidak kecewa ya Allah, walaupun belum Engkau berikan. Tapi sekali diberikan Yahya nabi. Iya. Nabi Ibrahim sekali diberikan Ismail dan Ishak nabi. Ya kan? Nah, kalau kita kan ngeluh capek itu, ngeluh apa kita kalau capek? Nyuci ya? Iya. Nyuci, melahirkan, ngurusin anak, nyetrika Kak Zama paling sulit ya. Terus apa lagi? Pasar, masak dan sebagainya, bekerja lagi ya. Kayak seharian waktu sibuk banget gitu. Sibuk banget. Kerjaan. Dan pasti itu lelah. Pasti itu lelah. Akan menjadi lebih lelah, lebih capek badan kita ketika tidak memasangkan dalam dada kita adalah orientasinya ukhrawi. Ketika tidak memasangkan niatnya lillahi ta'ala, dan tujuan kita melakukan itu kita tidak punya tidak punya kesadaran bahwa itu adalah pahala, maka itu menjadi lebih berkali-kali lipat capek. Tapi berbeda ketika kita melakukan itu, kita lelah, kita lakukan sambil kita zikir. Dikirnya kalau di kamar mandi jangan zikir pincang ya, dindang. Betul. Kita umpamanya capek gitu, ya Allah capek banget, kita macam la haula wala quwata illa billah. Udah selesai semua, kita baring. Baring dulu, jangan selesai ngerjain ini ngerjain itu. Sementara pikiran kita bukan lagi orientasi ke langit. Udah pasti ngomel itu, ngelihat anaknya berantakin lagi ngepelnya, ngelihat anaknya lagi ya tiduran asal, wah ini enak banget anakku nih ya. Aku nih dari pagi sampai sore, suamiku nggak ngapa-ngapain, cuma aku sendirian. Udah gitu udah. Iya. Maka istirahatlah dulu. Kalau lapar makanlah. Kalau haus minumlah. Istirahat dulu sejenak, berikan waktu dan badan kita, karena ada hak capek ya, ada hak badan kita. Lalu sender. Kita ngomong apa sama Allah? Inni wada'tu jambi, bismika inni wada'tu jambi, wabika arfa. Ya Allah, aku sandarkan punggungku, aku letakkan di tempat tidurku punggungku, wabika arfa. Fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika tidur ya Allah, kalau seandainya Engkau tidurkan aku, maka ampunilah dan sayangilah jiwaku. Kalau Engkau ambil di waktu tidur, maka sayangi dan ampunilah dia. Ketika Engkau bangunkan aku kembali dan belum selesai, belum waktunya aku, maka jagalah dia seperti Engkau menjaga jiwa-jiwa orang-orang yang soleh. Itu lakukan itu, sambil zikir. Jadi sambil ngerjain tuh zikir gitu Kak Zuma. Betul, Bun. Umpamanya salawat, coba bersalawat. Allahumma sholli, sambil dilagamkan aja pelan-pelan bergumam gitu. Sallallahu ala Muhammad. Itu bisa ya. Jadi ada yang banyak hal yang bisa kita lakukan orang yang beriman itu. Jadi mengeluhnya kepada Allah. Kan Nabi Yakub ketika kehilangan Yusuf, dari mulai masih kecil sampai beliau jadi nabi, sampai beliau jadi bendaharawan Mesir ya, ketemu beliau itu marah sebenarnya sama anaknya karena tahu anaknya itu agak-agak rasa dengki kepada Yusuf. Kan Yusuf punya kelebihan. Apa yang dia bilang? Innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Wahai Allah, aku hanya mengeluh segala galau, geganaku hanya kepada Allah. Itu harus kita lakukan. Bolehkah itu? Boleh. Rasulullah, Allahumma ashku ilaik. Ya Allah, keluh kesahku hanya kepadamu. Ya. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Terus begitu Rasulullah. Wa illam yakum bika ghadabu alayya fala ubali. Wahai Allah, kalau apapun yang terjadi padaku, karena beliau ditolak sana sini dakwahnya ya. Kalau engkau tidak murka kepadaku, tetap seperti ini, maka tidak apa-apa bagiku. Seperti itu. Jadi tetaplah mengikatkan hidup kita, hati kita, mulut kita, dan aktivitas fisik kita itu dengan zikir. Zikir itu penting.
penting sekali. Jangan bikin pikiran kita itu liar. Ya, kalau pikiran kita liar tanpa zikir, maka semuanya pun akan kita pikirkan. Makanya banyak orang yang sakit bukan karena fisik sejatinya, tapi karena psikosomatik. Penyakit diakibatkan karena pikiran, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi boleh mengeluh, mengeluh kepada Allah. Iya. Ketika melakukan kegiatan aktivitas, iringi dengan zikir hati dan lisan kita, insyaallah. Baik Bunda, alhamdulillah Bun, jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Iya. Tentu ini menjadi hampir akhir dari perjumpaan di pekan ini ya Bun ya. Yang insya Allah mungkin pekan depan mudah-mudahan kita berjumpa kembali Mitra JIC. Dan seperti biasa Bun, sebelum kita akhiri program ini, Bunda biasanya selalu memberikan nasihat sekaligus closing statement untuk kita semuanya. Mitra JIC rahimakumullah, tidak terasa ya hari ini kita ngobrol-ngobrol akhirnya sampai pada momen setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Mudah-mudahan ini perpisahan sementara ya. Kajian kita hari ini tentang sosok seorang Ibunda Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha dengan julukan Dzatun Nitaqain. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, intinya adalah ketika hidup di muka bumi ini, maka tidak ada sesuatu apapun, tidak ada suatu persoalan apapun di dunia ini yang tidak diujikan oleh Allah, atau melakukan satu kehidupan, perjalanan hidup di muka bumi ini tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Termasuk kita hari ini. Ya, walaupun mungkin dulu ini zamannya di 15 kurang lebih abad yang lalu, tetapi konteksnya hari ini pun ini masih hidup ya. Kekiniannya ini masih hidup, dan ini harus kita ambil ibrahnya, bahwa kita harus bisa meraih apa yang pernah diraih oleh para sahabat di masa lalu. Mungkin kita tidak, kalau dulu kan ada nabi yang bisa langsung ini Dzatun di surga. Yakinkan pada diri kita, kalau kita tahu di mana kita berpijak, keimanan dan ketauhidan kita ini adalah hidup di dalam rongga dada kita seperti akar yang menjulang dan menghujam ke bumi. Lalu kemudian akhlak kita, perilaku kita, kesabaran kita, ikhlas kita, tawakal kita, itu kerja hati ya. Kemudian dibuktikan dengan ketaatan kita, dibuktikan dengan kedisiplinan kita, dibuktikan dengan rela, setia dan berkorban di dalam kehidupan kita hari ini. Dan semua orientasi hidup kita adalah mardhatillah. Apapun yang akan dilakukan oleh Allah, yang akan diujikan oleh Allah kepada kita, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan lulus dalam ujian itu. Yang penting buat kita adalah kita bagaimana mampu menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la yashkurullah man la yashkurun nas. Sesungguhnya orang itu tidak akan mampu bersyukur kepada Allah ketika dia tidak pernah mensyukuri manusia. Tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak mampu memberikan manfaat, berbaik sangka kepada manusia, maka akan sulit dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mampu bersyukur yang sedikit, apalagi dia yang banyak. Mudah-mudahan momen di tanggal 9 Muharram hari ini, insyaallah selamat melakukan ibadah saum tasu'a dan asyura insyaallah ya Muharram, yang mana pahalanya menggugurkan pahala menggugurkan dosa di tahun yang lalu ya. Insyaallah mudah-mudahan itu kita istiqomah, dan mudah-mudahan ini adalah momen Muharram selalu menjadi yang lebih baik, selalu menjadi orang-orang yang selalu baru dalam artian baru sabarnya, baru ikhlasnya ya, semangat terus berjalan, berjuang, semua jadilah wayang yang baik ketika Allah
sebagai dalang memberikan perintah dan tugas yang baik kepada kita, insya Allah. Baik menurut Allah, mudah-mudahan juga bisa kita bilang baik menurut kita. Baik buruk menurut Allah, mudah-mudahan itu juga menjadi pilihan kita adalah buruk untuk diri kita dan kita hindari. Demikian mitra, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Fathia, jazakillah khair, tentunya sudah memberikan kepada kita Mitra JC sebuah nasihat pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan Muharram 1443 Hijriah dengan bulan-bulan selanjutnya. Dan tentunya Mitra JC, terima kasih banyak sudah setia stay tune dalam program Teladan Muslimah. Insya Allah kita akan mengudara kembali di pekan depan di hari yang sama dan jam yang sama, di hari Rabu jam 10 pagi hanya di Radio JIC 107,7 FM, ataupun Anda bisa bergabung melalui media sosial Facebook Radio JIC. Tetap patuhi protokol kesehatan Mitra JIC, tetap selalu mengenakan masker jika Mitra JIC keluar gitu ya, atau berbicara dengan yang lainnya. Jangan lupa juga cuci tangan dan juga tetap menjaga diri dari kerumunan. Terima kasih banyak Mitra JIC, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan tentunya menjadi pribadi yang insya Allah lebih baik lagi. Akhir kata, Zoma dan Bunda Fathia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.